Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pertemuan kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha di jilid yang kedua. Kita masuk ke pelajaran yang keempat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pelajaran keempat. Ad-darsu ar-rabi'u, pelajaran yang keempat. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran keempat ini? Di sini kita akan mulai berkenalan dengan kata kerja. Ya, kita akan mulai berkenalan dengan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab dikenal dengan nama fi'il. Ya, kata kerja dalam bahasa Arab disebut fi'il. Jika sebelumnya kita belum mempelajari kata kerja, di bab sebelumnya di jilid pertama kita masih fokus di kata benda. Sekarang kita sedikit demi sedikit akan mulai masuk ke kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan fi'il, dan fi'il itu dibagi menjadi 3 berdasarkan waktu terjadinya. Yang namanya kata kerja tentu dia menunjukkan atas suatu perbuatan. Ya, kata kerja itu untuk menunjukkan suatu perbuatan. Kata benda untuk menunjukkan suatu benda atau suatu orang, sesuatu atau seseorang. Nah, sekarang kalau kata kerja atau fi'il itu dibagi 3 berdasarkan waktunya. Ya, berdasarkan waktunya. Kalau dia menunjukkan perbuatan yang telah lewat, telah lampau, ya, telah lewat, maka dia dinamakan fi'il madhi. Dia dinamakan fi'il madhi. Kemudian kalau dia menunjukkan perbuatan sekarang atau akan datang, 2 waktu ya, maka dia dinamakan fi'il mudhari. Baik. Kemudian yang ketiga menunjukkan perintah. Kalau kata menunjukkan perintah itu dalam bahasa Arab dikenal dengan nama fi'il amr. Fi'il amr. Baik. Dari 3 jenis fi'il ini asalnya itu adalah fi'il madhi. Ya, asal dari fi'il itu adalah fi'il madhi. Maka dialah yang akan menjadi topik pembahasan kita yang pertama kali pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan melihat apa itu fi'il madhi. Kita katakan tadi fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu perbuatan yang terjadi pada waktu lampau atau perbuatan tersebut telah lewat. Perbuatan tersebut telah lewat, telah terjadi. Contohnya apa? Contohnya kita mengatakan zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Di sini mana kata kerjanya? Kata kerjanya yang pertama. Biasanya kata kerja itu diletakkan di awal. Ya, ini kata kerjanya zahaba. Baik. Kemudian zahaba Muhammadun ilal masjid. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa? Muhammad telah pergi ke masjid. Muhammad telah pergi ke masjid. Baik, kita perhatikan kata telah pergi. Kata telah pergi ini dinamakan fi'il madhi. Kenapa dinamakan fi'il madhi? Karena dia menunjukkan waktu lampau. Perbuatan itu telah terjadi. Jadi ketika kita berbicara itu patokan waktunya. Ketika kita berbicara itu patokan waktunya. Nah,
ketika kita berbicara perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad ini telah dia lakukan, yaitu perbuatan pergi. Nah, jadi asal kata dalam bahasa Arab itu adalah fi'il madi, terdiri dari tiga huruf. Ya, jadi fi'il itu terdiri dari 3 huruf, itu jumlah minimalnya. Tidak ada fi'il yang terdiri dari 2 huruf, tidak ada. Jadi minimal itu adalah tiga huruf. Baik. Sekarang kita fokus di fi'il madi. Fi'il madi itu akan berubah-ubah tergantung kepada apanya? Kepada Muhammadunnya, kepada pelakunya. Kalau kita mengatakan pelakunya adalah Aisyah, maka kita katakan zahabat Aisyatu ilal masjidi. Perhatikan kalimat zahabat di sini. Zahabat ini adalah bentuk perubahan dari zahabat tadi. Nah, di sini dia dirubah menjadi zahabat. Kenapa? Karena mengikuti pelakunya. Pelakunya adalah Aisyah, perempuan. Kalau tadi pelakunya adalah laki-laki, yaitu Muhammad. Sekarang pelakunya Aisyah. Jadi dia berubah-ubah tergantung kepada apanya? Kepada pelakunya. Sisanya nggak usah dipedulikan. Kata ilal masjid ini hanya sebagai kata pelengkap saja. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kata kerja itu akan bisa berubah tergantung kepada pelakunya. Ingat, kepada pelakunya. Kalau objek tidak mempengaruhi, yang mempengaruhinya adalah pelakunya atau fa'il dalam istilah bahasa Inggris, bahasa Arabnya, fa'il. Baik. Jadi zahabat itu adalah bentuk perubahan dari zahaba. Maka sekarang bagaimana kalau yang pergi adalah 3 orang perempuan, 4 orang perempuan, 1 orang laki-laki, 3 orang laki-laki. Bagaimana kalau yang pergi adalah kamu, kalian, dan seterusnya? Nah, itu yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Bagaimana kita mentasrifnya. Jadi perubahan dari zahaba menjadi zahabat itu dinamakan tasrif. Nah, maka ini tema pembahasan kita, tasrif fi'il madi. Itu yang akan kita lihat sekarang. Tasrif dari fi'il madi. Apa di tasrif? Tasrif artinya perubahan. Perubahan fi'il madi dari zahaba menjadi zahabat menjadi yang lainnya, nanti akan kita lihat perubahan-perubahannya apa saja. Nah, itu kembali kepada pelakunya. Baik, kita mulai. Baik, domir atau kata ganti. Kemudian arti. Ini artinya. Kemudian di sini kata kerja. Baik, kita lihat. Tadi kita mengatakan bahwasanya fi'il madi ya, itu akan berubah tergantung kepada pelakunya. Tergantung kepada pelakunya. Jadi kalau pelakunya dia akan beda tasrifnya, kalau pelakunya adalah kamu, itu seterusnya. Ya, jadi berbeda-beda.
Baik, kita mulai. Kalau domir yang paling umum itu adalah domir huwa. Kemudian domir huma. Kemudian domir hum. Huwa, huma, hum. Huwa artinya dia laki-laki. Kita mulai dari yang laki-laki dulu. Ini adalah domir paling tinggi, huwa. Kemudian huma artinya mereka dua laki-laki. Kemudian hum juga artinya mereka tiga atau lebih laki-laki. Nah, fokus di huwa, huma, hum. Huwa artinya dia, satu orang. Maka kalau huwa artinya kata kerjanya adalah zahaba. Ini asalnya zahaba. Kalau huma, kita tulis lagi zahabanya, ya. Begitu juga di bawahnya kita tulis dulu zahaba. Zahaba tuh. Zahaba. Baik. Sekarang ini kan sama, zahaba. Bagaimana membedakannya? Tadi kita mengatakan berubah kata gantinya, berubah juga untuk kata kerjanya. Kalau ini sama, maka untuk menyamakan itu kita tambahkan tanda. Apa tandanya? Tambahkan alif. Zahaba. Ya, kalau banyak pelakunya tambahkan waw dan alif. Zahabu. Gitu ya. Jadi zahaba, zahabu. Di sini apa tambahannya tadi? Tambahannya adalah alif. Di sini tambahannya alif dan waw. Berarti di sini kita mengartikannya apa? Dia laki-laki, satu orang, ya, telah pergi. Kalau zahaba berarti mereka dua orang, dua laki-laki telah pergi. Begitu seterusnya. Baik. Kita sudah dapat 3. Zahaba, zahabu. Ini semua laki-laki. Sekarang kita masuk ke yang perempuan. Ini masih kata ganti orang ketiga. Baik. Mungkin di sini agak lambat kita jelaskan karena ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Jadi mungkin pembahasannya agak terasa lebih lambat sedikit. Perlu difokuskan di sini karena ini dasar sekali. Baik. Jadi hiya itu dalam bahasa Indonesia juga artinya dia. Hanya saja bedanya dia untuk perempuan. Satu orang berarti. Huma mereka dua perempuan. Dan hunna mereka banyak, 3 orang atau lebih perempuan. Hiya, huma, hunna. Kalau hiya, kita tulis saja di sini tetap zahaba. Ya, zahaba tetap tulis zahaba juga. Di sini juga zahaba. Baik. Karena ini sama, tentu kita harus menambahkan pembeda. Zahaba. Iya, zahaba berarti kita tambahkan di sini tambahkan ta'nis namanya. Ta menunjukkan maksudnya pelakunya perempuan. Zahabat. Kemudian kalau pelakunya 2 orang perempuan, tambahkan ta dan alif.
bacanya zahabata, bukan zahabata ya, zahabata. Nah, tidak sukun banyak, zahabata. Kemudian hunna itu timbul tambahkan nun. Nah, tambahkan nun saja, zahabna. Baik, ini apa namanya? Zahabat itu hiya, zahabata itu huma, kemudian zahabna hunna. Zahabna hunna. Baik, kita lanjutkan. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, 33 ya, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12. Baik, selanjutnya ini tadi kata ganti orang ketiga dia. Bagaimana kalau kata ganti orang kedua kamu? Kita mulai dari yang laki-laki dulu. Kamu laki-laki bahasa Arabnya adalah anta. Kemudian kalau kamu laki-laki 2 orang, antuma. Kalau kalian laki-laki banyak, antum. Ya, kita mulai dari ini dulu. Anta itu artinya kamu laki-laki. Kamu satu orang berarti. Satu orang laki-laki. Antuma kalian 2 orang laki-laki. Kemudian antum kalian 3 orang laki-laki. Sama-sama kalian ya, karena dalam bahasa Indonesia 2 sama 3 itu tetap dinamakan jamak. Baik. Kalau anta kita tulis saja zahaba dulu sini. Dan antuma kita tulis zahaba juga. Dan antum tulis zahaba. Itu juga selanjutnya nanti. Baik. Jadi zahaba anta, tinggal diambil ujung ta-nya. Jadi zahabta. Kemudian zahaba antuma, ambil ujungnya, zahabatuma. Kemudian antum, ambil ujungnya, zahabatum. Ya, zahabatum. Berarti artinya kamu laki-laki telah pergi. Kalian laki-laki telah pergi. Ya, kalian para laki-laki telah pergi. Jadi tambahannya di sini adalah diambil dari ujungnya. Ya, diambil dari ujung domirnya. Kemudian domir selanjutnya adalah perempuan, anti. Kemudian sama di sini antuma nggak perlu, kita ambil ana, antunna, anti, antuma, antunna, ana, dan tambah satu lagi nahnu.
Taib. Anti ambil ujungnya jadinya zahab, zahabati. Antunna menjadi zahabatun, zahabatunna. Ana kalau ini tidak diambil ujungnya, kita tambahkan tu di sini. Zahab, zahabatu. Nahnu ini tambahkan na panjang. Zahab, zahabna. Zahab, zahabna. Nah, jadi ini diingat perbedaannya. Zahabati, zahabatunna. Nah, kemudian kenapa di domir? Bagaimana kalau dua orang perempuan sama zahabatuma juga ya. Jadi kita tidak tulis karena dia sudah ada di sini tadi. Jadi tidak perlu kita tulis ulang. Jadi ini dia domir-domir dalam bahasa Arab, totalnya ada 14. Kita tulis 13 yang sama tidak perlu. Nah, huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna. Anti zahabati, antuma zahabatuma, antum zahabatum. Anta zahabata, antuma zahabatuma, antum zahabatum. Anti zahabati, antunna zahabatunna, ana zahabatu, nahnu zahabna. Nah, ini kita ambil contoh zahaba. Ini kata kerja tentu tidak hanya zahaba saja, banyak kata kerja yang lain bisa di latihan nanti. Nah, misalkan akala, ya, akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, dan seterusnya. Ya, qoro'a, misalkan qoro'a, qoro'a, qoro'u, qoro'at, qoro'ata, qoro'na, qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum, qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna, qoro'tu, qoro'na. Doroba, doroba, dorobu, dorobas, dorobata, dorobna, dan seterusnya. Itu bisa di latihan nanti. Coba dengan kata kerja yang ada. Ya, coba dengan semua kata kerja yang antum sudah pernah hafalkan. Coba dengan qoro'a, ya, coba dengan zahaba, dengan doroba, akala, jalasa, dan seterusnya. Nah, semua fiil-fiil itu antum bisa coba masukkan ke situ. Nanti akan terbiasa. Taib, kita masuk ke kitab Ad-Darsu Ar-Rabi, pelajaran yang keempat. Di sini ada al-hiwar seperti biasa antara Yusuf dan Ibrahim. Yusuf mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ila suki. Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ilal jami'ati. Wa aina akhawatuka? Zahabna ilal madrasati. Ama zahabta ilal madrasatil yawma? Bala zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adzahabta ila tabibi? Na'am zahabtu. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Marhaban, selamat datang. Ya, dia harus pakai bi ya, pakai huruf jar bi. Marhaban bi. Marhaban bika ya khali. Selamat datang wahai khali. Khali artinya apa? Paman. Ya, paman dari pihak ibu. Berarti Yusuf ini paman dari Ibrahim. Ya, dan juga walaupun tidak ada hubungan nasab tetap disebut paman dalam bahasa Arab juga. Ya, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Ya. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu wahai pamanku? La'allaka bi khairin. Ini sudah kita pelajari ini. Semoga engkau khairin, baik-baik saja. La'allaka artinya semoga. Alhamdulillah.
Ya, segala puji bagi Allah. Maksudnya saya biar baik-baik saja. Aina abuka ya Ibrahim? Mana bapakmu wahai Ibrahim? Abu ini bapak, kamu. Mana bapak engkau? Bapakmu wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, zahaba ilas suqi. Nah, kenapa dia menggunakan fi'il zahaba di sini? Ya, zahaba tadi yang kita pelajari domirnya apa? Domir zahaba, domirnya huwa. Karena di sini sedang membicarakan siapa? Membicarakan bapaknya. Bapaknya satu orang atau dua orang? Satu orang, laki-laki perempuan. Namanya bapak laki-laki tentu. Maka zahaba itu domir huwa. Ya, karena abuka itu domirnya huwa. Dia laki-laki yaitu bapak saya pergi ilas suq, ke pasar. Wa aina ummuka? Nah, ummu ibu perempuan satu orang dan orang ketiga yang sedang dibicarakan. Berarti domirnya apa? Domirnya hiya. Makanya Ibrahim menjawab zahabat. Ya, zahabat. Kalau tadi zahaba karena domirnya huwa, kembalinya ke bapak. Kalau di sini domirnya kata kerjanya zahabat, kembalinya ke hiya. Hiya itu ummun, ibunya. Nah, zahabat ila khalati. Kalau ibu saya pergi ke rumah bibi saya. Siapa nama bibi saya? Zainab. Wa aina ikhwatuka? Ikhwatun itu jama dari akhun. Akhun satu saudara laki-laki, ikhwatun banyak saudara laki-laki. Kalau banyak laki-laki, nah, maka kata gantinya apa? Kata gantinya hum. Karena orang ketiga, hum artinya mereka laki-laki. Jadi ikhwatuka itu domirnya hum, makanya di sini menggunakan zahabu karena zahabu domirnya hum. Huwa huma hum, huwa zahaba huma zahaba hum zahabu ilal jamiati. Mereka laki-laki saudara-saudara saya itu perginya ke jamiah, pergi ke kampus. Zahabu ada waw di akhirannya ini namanya waw jamaah. Jamaah artinya banyak. Jamaah nggak mungkin satu orang, jamaah sekumpulan orang. Nah, sekumpulan orang itu diwakili dengan waw di sini. Baik. Kemudian si pamannya ini bertanya lagi, wa aina akhawatuka? Mana saudari-saudarimu? Karena akhawat jamak dari ukhtun. Berarti domirnya apa? Domirnya hunna. Nah, mereka perempuan. Huwa zahaba huma zahaba hum zahabu hiya zahabat huma zahabata hunna zahabna. Nah, ini dia zahabna ilal madrasati. Mereka itu saudari-saudari saya pergi ke sekolah. Ama zahabata ilal madrasati yauma? Artinya apakah? Ma ini manafiyah namanya, artinya tidak, artinya la. Apakah tidak? Zahabata domirnya apa? Anta. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah al-yauma pada hari ini? Nah, hari ini apakah kamu pergi ke sekolah? Apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Berarti kalimat negatif di sini pertanyaannya. Ibrahim menjawab bala. Ya, tentu aku pergi. Ya, di sini artinya tentu. Beda dengan ya alaisa kadzalik, bala itu beda ya. Karena di sini tidak ada alaisa kadzaliknya, tapi tetap kita jawab dengan bala juga. Jadi umum dia bala juga. Ini tentu, maksudnya tentu apa? Tentu saya pergi ke sekolah hari ini. Zahabtu, saya pergi. Wa raja'tu, raja'a yarji'u, raja'a artinya pulang, kembali. Ya, saya pulang, ya, artinya raja'a. Maka kita kenal istilah ruju', ya, ruju' artinya kembali. Atau di ayat yang lain, atau di apa namanya, di Quran dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un dari kata ini, roja, kembali, kepadanya kita kembali. Raja'tu, dan saya pulang ba'dal hissatil ula, setelah al-hissah. Al-hissah artinya jam pelajaran, bukan pelajaran ya. Setelah pelajaran darsun. Ini jam pelajaran. Karena kalau kita di sekolah kan dibagi-bagi jam pelajarannya. Ya, biasanya ada 5 sampai 6 jam pelajaran. Jam pelajaran pertama dari jam 7.30 sampai jam 8.15 misalkan. Gitu seterusnya.
Jadi 45 menit biasanya ya. 45 menit pertama itu dinamakan al-hissah al-ula, jam pelajaran yang pertama. Kemudian 45 menit yang kedua, pertemuan yang kedua itu dinamakan al-hissah ats-tsaniyah, gitu seterusnya. Ya. Ini sudah kita pelajari al-ula itu maksudnya apa kemarin. Dia bentuk muannas dari al-awwal. Dimurajah lagi di pertemuan kemarin. Dan Yusuf mengatakan, bertanya lagi, limadza raja'ta? Kenapa kamu pulang? Baru jam pelajaran pertama langsung pulang. Nah, seharusnya kan sampai jam pelajaran kelima baru pulang. Ibrahim menjawab, raja'tu li'annani maridun. Saya pulang. Nah, raja'tu artinya saya pulang. Li'annani, li'anna artinya karena karena saya maridun, sakit. Di sini khobar dia, makanya dia marfu. Yusuf mengatakan la ba'sa. La ba'sa artinya tidak mengapa. Ya, di antara doa kita kalau mendengar ada teman kita yang sakit, kita katakan la ba'sa tahurun. Insyaallah tidak mengapa, itu insyaallah penyuci bagimu, penyuci dari dosa. Baik, jadi la ba'sa artinya tidak mengapa atau tidak apa-apa. La ba'sa. Adzahabta ila tabibi? Apakah zahabta, engkau telah pergi ke dokter? Ibrahim menjawab, na'am zahabtu. Iya, saya sudah pergi. Berarti zahabtu domirnya apa? Domirnya ana, sama dengan roja'tu tadi. Baik. Itu beberapa contoh penggunaan domir. Kita masuk ke latihan. Yang pertama, aina zahaba abu Ibrahim? Kemana perginya bapaknya Ibrahim? Ya, apa kita katakan tadi? Kemana perginya Bapak Ibrahim? Ila suq. Zahaba ila suq. Zahaba Abu Ibrahim ila suq. Kita katakan zahaba ila suqi. Nah, nomor 2, wa aina zahabat ummuhu? Nah, kemana pergi ibunya? Kita katakan zahabat ila khalati Ibrahim, bukan ila khalatihi ya, boleh ila khalati juga. Zahabat ila khalati Ibrahim. Nah, itu siapa nama khalahnya tadi? Zainab. Mata raja Ibrahim minal madrasah? Kapan si Ibrahim pulang dari sekolah? Raja'a, dia pulang setelah pelajaran pertama al-hissati al-ula. Baik. Kemudian dha hadil alamat, tanda centang kalau benar, tanda silang kalau salah. Ibrahim ibnu ukhti Yusuf. Ibrahim adalah anak laki-laki dari saudarinya Yusuf. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar, karena khalun artinya paman dari pihak ibu. Berarti Ibrahim itu emang anak dari adik atau saudara perempuannya Yusuf. Adik atau kakaknya bisa. Tapi berarti di sini benar. Dan Yusuf ammu Ibrahim. Yusuf adalah paman dari Ibrahim. Memang benar paman, tapi ammu itu paman yang dari pihak bapak, salah. Kemudian yang ketiga, akhawatu Ibrahim zahabna ilal maktabah. Saudari-saudarinya Ibrahim pergi ke maktabah, salah. Yang benar pergi ke mana? Apa tadi kita katakan? Pergi ke madrasah ya, pergi ke madrasah, bukan ke maktabah. Baik. Nomor 4, ikhwatu Ibrahim dhahabu ilal jami'ah. Benar ya, pergi ke jami'ah, saudara-saudara laki-lakinya. Ma dhahaba Ibrahimun ila tabib. Ma di sini ma yang artinya tidak, bukan ma yang artinya apa. Ma hadza beda ya. Jadi ma itu banyak macamnya. Jadi ma di sini artinya tidak. Ma dhahaba Ibrahimun ila tabib. Ibrahim tidak pergi ke tabib. Benar apa tidak? Salah, Ibrahim dhahaba ila tabib. Baik. Kemudian dha'fil amakin al-khaliyah fi ma yali al-fi'l dhahaba wa asnidhu ila dhamir al-munasib. Nah, jadi dalam titik-titik ini kita masukkan fi'il dhahaba, hanya saja kita sesuaikan dengan dhamir pelakunya. Al-aulad, kita tentukan dhamirnya dulu. Al-aulad artinya
Jamak dari waladun, anak-anak. Berarti banyak. Laki-laki berarti hum. Ya. Kemudian at-talibat, kita tentukan domainnya satu persatu dulu. At-talibat artinya para siswi, banyak berarti perempuan, hunna. Al-mudarris, satu orang, laki-laki berarti huwa. Ana, ya, kalau ana sudah domir tidak perlu dirubah lagi. Ukhti, ya, ukhti satu orang perempuan berarti hiya. Ya, kemudian ini anta, ya, bisa di belakang juga, ini sudah domir. Baik, baru sekarang kita masukkan ke fiil. Hum, masukkan zahaba menjadi afwan, hum kita masukkan ke zahaba menjadi zahabu. Hum zahabu, berarti al-auladu zahabu. Ya. Dan at-talibat zahaba, masukkan hunna menjadi zahabna. Dia harus dihafal ini ya, tasrifnya. Kemudian al-mudarris huwa tadi. Nanti huwa tetap zahaba. Nanti al-mudarrisu zahaba. Kemudian ana, masukkan ke zahaba menjadi zahabatu. Ukhti hiya berarti kan. Nah, masukkan ke zahaba menjadi zahabat. Kemudian anta berarti zahabta. Tidak masalah domainnya berada di belakang ya. Aina zahabta anta, atau cukup aina zahabta tanpa perlu anta lagi. Ya, kalau mau tambahkan anta silakan, itu fungsinya hanya untuk penegas saja. Baik. Kemudian sahih al-jumala al-atiyata. Sahih artinya jadikan sahih, perbaiki maksudnya. Perbaiki kalimat berikut ini. Berarti salah-salah semua ini. Ya, kita koreksi dia. Bagian salahnya di mana? Baik. Adzahabtu ilal mustashfa ya Muhammad. Adzahabtu. Benar apa salah? Salah. Salahnya di itunya. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad berarti anta seharusnya. Berarti yang benar apa? Adzahabta. Adzahab ilal mustashfa ya Muhammad. Apakah engkau telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Itu yang benar, ya. Baik. Nomor 2, Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u minal jami'ati. Salahnya di mana? Di raja'u. Karena raja'u buat domir hum, sedangkan Aminah, Fatimah, Zainab banyak perempuan, 3 perempuan di sini. Berarti 3 perempuan itu domirnya hunna. Seharusnya yang benar apa? Roja'na. Ya, roja'na. Nomor 3, Zumalai zahaba ila Makkah. Zumala itu jama, laki-laki. Berarti seharusnya domirnya hum. Zumala itu domirnya hum, tapi zahaba itu domirnya huwa, nggak nyocok. Ya, di sini hum, di sini huwa. Berarti zahabanya yang salah. Nanti yang benar apa? Zahabu. Karena domir hum itu yang benar adalah zahabu. Baik. Kemudian ana roja'ta minar riyadi amsi. Salahnya di mana? Di roja'ta. Kalau ana ya seharusnya roja'tu, bukan roja'ta. Nomor 5, Maryamu wa banatuha zahabat ila Jeddah. Maryam wa banatuha zahabat. Nah, salahnya di sini ya. Karena zahabat domir hiya, satu orang, sedangkan di sini Maryam dan putri-putrinya. Berarti banyak orang. Kalau banyak orang itu kan hunna, berarti zahabna yang benar. Dan nomor 6, Ummi qala ana maridun. Ummi berkata saya sakit. Yang salah mana? Qala itu domirnya huwa. Ummi kan perempuan, seharusnya hiya kan. Berarti di sini qalat. Ya, qala buat mudzakkar, qalat buat muannas. Ini 3 huruf ini ya. Ya, walaupun sekilas seperti 1-2 huruf, sebenarnya dia 3 huruf. Qaf, alif dan lam. Baik, kemudian nomor 5, ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi musta'milan ma. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan nafi. Nafi artinya peniadaan, negatif maksudnya. Menggunakan kalimat negatif.
yang mengandung kata ma. Ma artinya tidak tadi kan, berarti terubah menjadi kalimat negatif. Jawabannya harus menggunakan kalimat negatif. Adzahabta ilal madrasati amsi, apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Kemarin kamu sekolah enggak? Kalau kita mengatakan tidak, ya, maka kita katakan ya, la ma zahabtu ilal madrasati amsi. Ma zahabtu ilal madrasati amsi. Ini jawabannya. Kan udah ada la, kenapa harus pakai ma lagi? Ya, kita harus pakai la karena pertanyaannya adalah a di awalnya. Ya, jadi harus pakai la dulu. Ya, harus pakai la. Boleh nggak kita katakan la zahabtu? Nggak boleh. Ya, la zahabtu tidak boleh. Kalau la itu masuknya ke fi'il mudhari nanti. Nah, jadi kalau fi'il madhi setelahnya harus pakai ma. Ma zahabtu, ma qara'tu, ma akaltu, ma roja'tu, ma zahabtu dan seterusnya. Nomor 2, araja'a abuka min Baghdad. Apakah bapakmu telah kembali, telah pulang dari Baghdad? Ya, karena pertanyaannya diawali dengan a, tentu kita jawab dengan la, karena diminta negatif di sini. La ma roja'a, ma roja'a abi, karena pertanyaannya abuka min Baghdad. Ma roja'a abi, ma roja'a abi min Baghdad. Bapak saya tidak pulang dari Baghdad atau belum pulang dari Baghdad. Bisa artinya tidak, bisa artinya belum, tergantung kepada konteksnya nanti. Jelas ya? Jadi ma roja'a abi. Ya. Boleh nggak ma roja'a huwa? Nggak boleh, karena roja'a itu sendiri sudah mengandung dhamir huwa, jadi tidak perlu ditambahkan. Baik, nomor 3, azahabat ukhtuka ilal mustashfa. Kita katakan la ma zahabat ukhtuka, berarti menjadi ukhti. Ukhtuka artinya saudarimu, nanti jawabannya saudari saya, begitu kan? Ukhti ilal mustashfa. Ma zahabat ukhti ilal mustashfa. Baik, itu kalimat negatif, penggunaan kalimat negatif. Kita perhatikan contoh-contoh setelah ma ini, semuanya dia berakhiran semuanya adalah fi'il madhi. Ma zahabtu, ma roja'a, ma zahabat, ini fi'il madhi semua. Jadi ma itu masuknya ke fi'il madhi. Baik, ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Li'anna artinya apa? Karena. Ya, karena saya, berarti bagaimana kita mengatakannya? Kita lihat sekarang dhamir muttasilnya. Li'anna itu berasal dari kata li ditambah anna. Li artinya karena, anna sesungguhnya, karena sesungguhnya, begitu ya. Wa anna min akhawati inna. Perhatikan di sini ya. Anna itu adalah akhawat dari inna, saudari dari inna, berarti amalannya sama. Apa amalan dari inna? Memansubkan mubtada dan memarfukan khabar. Berarti anna juga sama. Berarti kesimpulannya setelah li anna itu harus mansub dan marfu. Mansub mubtadanya, marfu khabarnya. Ya, kita ambil contoh yang menggunakan isim zahir. Misalkan li anna Muhammadan, karena Muhammadan mujtahidun. Li'anna Muhammadan mujtahidun. Nah, ini kalau kita menggunakan isim zahir. Li'anna Muhammadan mujtahidun. Muhammad kita ganti dengan dhamir huwa menjadi li'anna huwa. Jadinya li'annahu. Ya, li'annahu mujtahidun. Li'annahu mujtahidun. Jelas ya? Baik. Jadi kalau li'anna ditambah huwa menjadi li'annahu, li'anna ditambah hiya menjadi li'annaha. Ini dhamir muttasil yang sudah kita pelajari di jilid pertama.
Li'anna ditambah anta menjadi li'annaka, ditambah anti li'annaki. Ya, contoh penggunaan dalam kalimat raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Ya, ini jadi penggunaan kata li'anna ini kita butuhkan nanti ketika kita ingin menyebutkan alasan dari satu perbuatan. Saya pulang dari sekolah setelah jam pertama karena saya sakit. Nah, karena saya sakit, nah itu kita gunakan kata li'anna. Kita mengkreasikannya lewat situ. Ya, ini namanya tarkib, menyusun kalimat, menyusun kata agar bisa jadi kalimat sempurna. Baik, jadi raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Hamid kembali pulang dari sekolah karena dia. Berarti hu kembali di sini kembalinya kemana? Li'annahu. Hu ini kan huwa kembalinya ke Hamid. Nah, kemudian di sini li'annaha, ha ini kembalinya kemana? Nah, lihat ke belakang, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Aminah, muannas. Aminah namanya hiya, berarti li'annaha maridatun karena muannas, maridun mudzakkar, maridatun muannas. Nah, raja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Saya pulang dari sekolah karena saya. Kalau saya itu tambahkan nun, ya. Bukan li'anni, ya, li'annani. Nah, ini pengecualian di domir anna. Li'annani maridotun, ya. Ana maridotun muannas, berarti yang ngomong di sini adalah apa? Perempuan. Baik. Kemudian baca contoh selanjutnya. Iqra al-mithala thumma ajib anil as'ilatil atiyah bi na'am au bala. Ya, boleh kita pilih na'am atau bala. Contohnya, azhabta ilal madrasati amsi? Na'am zahabtu. Apakah engkau telah pergi ke sekolah kemarin? Iya, saya pergi. Ya, iya, saya pergi. Ama zahabta ilal madrasati amsi? Bala zahabtu. Berarti kesimpulannya apa? Kalau pertanyaannya normal pakai a doang, maka jawabannya na'am atau la, tergantung konteks nanti. Ya, udah kita jelaskan dulu ya. Kalau pertanyaan diawali dengan a, itu jawabannya ada dua kemungkinan, la atau na'am. Tapi kalau pertanyaannya diawali dengan kata ama, maka jawabannya harus bala, tidak ada jawaban yang lain. Harus diawali dengan bala. Itu bedanya ya. Kalau a, maka ada dua kemungkinan, na'am atau la, tergantung konteksnya nanti, positif atau negatif. Tapi kalau ama itu harus diawali dengan bala jawabannya. Baik, dari pertanyaan ini kita lihat mana yang pakai na'am, mana pakai bala. Arja'a abuka minasuki? Arja'a abuka minasuki? Di sini hanya ada a, berarti jawabannya na'am atau la. Ya, kita pakai na'am. Ya, boleh pakai la juga. Na'am raja'a, na'am raja'a abi, karena pertanyaannya abuka, berarti roja. Na'am raja'a abi minasuki. Baik. Kemudian ama raja'a abuka minasuki? Nah, ada ama, berarti jawabannya bala. Bala raja'a, raja'a abi minasuki. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif dia? Ya. Ama raja'a abuka minasuk? Apakah bapakmu belum pulang dari pasar? Ya. Bala raja'a abi minasuk. Perhatikan di sini. Ama raja'a, berarti nilai pertanyaannya positif apa negatif? Ya. Negatif di sini. Nilai pertanyaan ini adalah negatif. Nilai pertanyaan negatif karena mengandung ma. Kemudian kita jawab dengan positif. Ya, kita jawab dengan positif, berarti bertentangan dengan pertanyaan. Bagaimana kalau ternyata jawabannya negatif juga? Ya, kalau kita ingin menyetujui, misalkan yang bertanya ini mengatakan apa ama roja abuka minasuk?
apakah bapak mau belum pulang dari pasar? Kalau dia emang belum pulang, apa kita katakan? Ya berarti kita menggunakan apa? Tetap kita gunakan bala di awalnya, kemudian kita tambahkan ma roja'a abi minasu. Jelas maksudnya ya? Jadi kalau kita ingin menjawab dengan kalimat negatif juga, maka kita tambahkan ma saja di sini nanti. Ma roja'a abi minasu. Insyaallah jelas ya. Baik, kita lanjut nomor 3. Adzahabat Laila ilal jami'ati. Apakah Laila telah pergi ke kampus, ke jami'ah? Ya. Tadi ini diawali dengan a, bukan ama. Berarti jawabannya bisa na'am, bisa la. Kita ambil la di sini. Tadi na'am sudah. La. La ma zahabat Laila ilal jami'ati. Nah, jadi kalau kita jawab berbeda dengan contoh, itu tujuannya hanya untuk variasi saja ya, untuk menunjukkan bahwasanya boleh dengan cara ini juga, gitu ya. Nggak harus baku bahasa itu, harus harus sama melulu dengan yang dicontoh. Nah, jadi ya mulai sekarang mungkin contohnya agak berbeda dikit dengan yang kita jawab, karena tujuannya untuk memperkaya bentuk tarkibnya. Baik, nomor 4, ama dhahaba akhuka ila riyad. Nah, ini dengan ama, berarti kita jawab dengan bala. Bala. Kemudian dhahaba bala dhahaba akhi ila riyadi. Baik, bala dhahaba akhi ila riyad, karena jawab pertanyaannya akhuka, maka jawabannya akhi. Baik, itu akhir dari pelajaran yang keempat, pembahasan tentang fiil, kata kerja, juga bagaimana mengungkapkan alasan dalam bahasa Arab menggunakan kata li'anna. Di murajaah lagi, dihafalkan tasrif yang tadi, huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna, anta dhahabata, antuma dhahabatuma, antum dhahabatum, anti dhahabati, antunna dhahabatunna, ana dhahabatu, nahnu dhahabna. Ini ke-13 atau ke-14 domir ini harus dihafalkan, jangan sampai ketukar ya. Zahabat nanti ketukar dengan dhahabu, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus dihafal baik-baik tasrif fi'il madi ini, karena ini adalah tasrif yang sangat dasar sekali. Nah, ini akan sangat mempengaruhi pemahaman ke depannya nanti. Ini sebenarnya pembahasan ilmu sharaf ya. Kalau di kemarin pembahasan akhawat inna akhawatuha dan seterusnya, itu pembahasan nahwu. Yang ini sudah masuk ke pembahasan sharaf. Baik, Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Nastafi bihadzal qadar. Nakhtatim bi du'aika fadlan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.